Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin sedikit memaparkan hasil TA saya yang berjudul Internalisasi Nilai-nilai Agama Islam dalam Membentuk Karakter Santri. Internalisasi adalah proses penanaman dan menumbuh kembangkan suatu nilai dan budaya menjadi bagian dari orang yang bersangkutan. Sedangkan nilai-nilai agama Islam adalah standar atau patokan norma yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya yang menitikberatkan pada pertimbangan baik buruk, benar salah, hak dan batil, diridhoi atau dimurkai. Selanjutnya, latar belakang masalah pendidikan karakter di sekolah selama ini baru menyentuh pada tingkatan pengenalan norma atau nilai-nilai dan belum pada tingkatan internalisasi dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang ada sebagai indikator pendidikan karakter belum menyentuh pada aplikasi tingkah para pelajar dalam bersikap, bertutur kata, motivasi, serta berbagai tingkah laku lainnya. Dan selama ini juga pendidikan informal terutama dalam lingkungan keluarga belum memberikan kontribusi berarti dalam mendukung pencapaian kompetensi dan pembentukan karakter peserta didik. Kesibukan dan aktivitas kerja orang tua yang relatif tinggi, kurangnya pemahaman orang tua dalam mendidik anak di lingkungan keluarga, pengaruh pergaulan di lingkungan sekitar, dan pengaruh media elektronik diterangi bisa berpengaruh negatif terhadap perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pendidikan karakter terpadu, yaitu memadukan dan mengoptimalkan kegiatan pendidikan informal lingkungan keluarga dengan pendidikan formal di sekolah. Dalam hal ini, waktu belajar peserta didik di sekolah perlu dioptimalkan agar peningkatan mutu hasil belajar dapat dicapai, terutama dalam pembentukan karakter peserta didik. Dan dengan adanya pendidikan karakter di sekolah dan pendidikan karakter di lingkungan keluarga, maka dapat mengembangkan potensi dasar dalam diri peserta didik sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Yang ketiga, membahas tentang fokus penelitian. Berdasarkan hasil pemaparan yang telah dijelaskan di slide yang kedua, perlu kiranya untuk memberikan titik fokus pembahasan ke dalam bentuk pertanyaan agar memudahkan operasional dalam proses penelitian. Yaitu satu, bagaimana proses internalisasi nilai-nilai agama Islam dalam membentuk karakter santri di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Yang kedua, bagaimana metode internalisasi nilai-nilai agama Islam dalam membentuk karakter santri di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Dan yang ketiga, bagaimana hasil dari internalisasi nilai-nilai agama Islam dalam membentuk karakter santri di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Tujuan penelitian di sini tujuan penelitiannya ada 3, yaitu mengetahui proses internalisasi nilai-nilai agama Islam dalam membentuk karakter santri. Yang kedua, mengetahui metode internalisasi nilai-nilai agama Islam dalam membentuk karakter santri. Dan yang ketiga, mengetahui hasil internalisasi nilai-nilai agama Islam dalam membentuk karakter santri di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Yang kelima, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan secara teoritis maupun praktis. Satu, manfaat teoritis, memperkaya wawasan dan pemahaman dalam pendidikan agama Islam, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai dalam Islam, dan menjadikannya sebagai konsep baru berupa sebuah referensi keilmuan, terutama dalam hal internalisasi nilai-nilai agama Islam untuk membentuk karakter santri. Dan yang kedua, manfaat kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangsih pemikiran bagi pendidikan dalam internalisasi nilai-nilai agama Islam sebagai pembentukan karakter santri yang merupakan bagian integral dari khazanah keilmuan. Metode penelitiannya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dialami oleh subjek penelitian yang diamati. Yang kedua, subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pengasuh, pengurus pondok, dan santri di pondok pesantren Al-Hamidiyah. Yang ketiga, membahas tentang teknik pengumpulan data. Teknik atau cara yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan yang keempat, teknik analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan metode analisis kualitatif. Jadi di sini TA saya membahas tentang internalisasi nilai-nilai agama Islam